Sebelumnya di Solo Leveling. Jinho dan Jinwoo dijebak oleh komplotan Hwang Dong-suk. Mereka berdua sengaja ditinggalkan di dalam dungeon untuk dibiarkan tewas di sana. Komplotan Dong-suk tidak tahu bahwa Jinwoo adalah seorang hunter yang dipilih langsung oleh sistem. Mereka pikir Jinwoo hanyalah hunter tingkat E biasa. Ketika mereka kembali menemui Jinwoo di dalam, mereka sangat terkejut ketika melihat Jinwoo dan Jinho yang masih hidup. Terlebih lagi, monster laba-laba yang merupakan bos di dungeon ini juga sudah dibasmi. Akhirnya komplotan Dong-suk memperlihatkan sifat asli mereka. Secara terang-terangan, mereka berniat membunuh Jinwoo dan Jinho dengan tangan mereka sendiri. Sistem langsung memerintahkan Jinwoo untuk membunuh Dong-suk dan anak buahnya. Dengan levelnya yang sekarang, Jinwoo mampu dengan mudah membunuh 6 orang yang mengancam nyawanya. Begitu keluar dari dungeon, mereka melapor kepada pihak asosiasi bahwa seluruh tim Dong-suk sudah tewas diserang oleh bos dungeon. Si petugas langsung percaya karena tidak ada bukti yang dapat memberatkan Jinwoo. Kejadian ini pun menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Jinwoo dan Jinho. Jinwoo pun kembali pulang ke apartemennya. Sebagai tulang punggung keluarga, dia tidak lupa membawakan makanan untuk adiknya di rumah. Mereka berdua pun makan malam bersama. Ketika Jinwoo meminum beberapa kaleng bir, tiba-tiba muncul notifikasi yang memberitahukan bahwa telah terdeteksi zat yang berbahaya. Zat yang dimaksud adalah alkohol. Setiap kali dia menenggak alkohol, sistem secara otomatis langsung menetralkan dampaknya. Ini adalah berkat buff kesehatan dan umur panjang. Buff ini menetralkan zat beracun atau zat berbahaya yang dapat mengancam nyawanya. Ini semua didapatkannya ketika dia terpilih menjadi seorang player. Dengan buff seperti ini, dia tidak bisa mabuk meski sudah menenggak puluhan kaleng bir. Sungguh buff yang tidak cocok untuk yang suka giting. Sore harinya, Jinwoo mendapat telepon dari Jinho dan meminta untuk bertemu. Bertemulah mereka di sebuah kafe. Langsung pada intinya, Jinho ingin mengajak Jinwoo untuk membentuk sebuah tim. Jinwoo dijanjikan bayaran 30 miliar untuk 19 kali penyerbuan dungeon tingkat C. Kenapa Jinho rela membayar begitu mahal? Karena semua ini adalah investasi untuk keuntungan yang lebih besar nantinya. Ayah Jinho adalah pemilik perusahaan konstruksi yang sangat terkenal di Korea. Perusahaan mereka ingin melebarkan cabang bisnisnya di bidang penaklukan dungeon. Tidak bisa dipungkiri, barang-barang yang ada di dalam dungeon semuanya bernilai uang. Bisa dibilang, dungeon adalah tambang yang baru. Atas dasar inilah, mereka ingin mendirikan sebuah guild yang fokus dalam mencari keuntungan. Guild sendiri sebenarnya dibentuk sebagai wadah para hunter. Tugas mereka adalah melindungi masyarakat dari para monster. Namun karena ada peluang keuntungan yang sangat besar, sebuah guild bisa menjelma menjadi perusahaan dengan para hunter yang menjadi ujung tombaknya. Dan sah-sah saja jika ada yang mendirikan guild untuk mencari keuntungan. Sebagai anak, Jinho sangat ingin menjadi ketua guild. Untuk menjadi ketua, Jinho harus menyelesaikan setidaknya 20 dungeon. Dungeon tempo hari adalah dungeon pertamanya. Dia masih perlu menyelesaikan 19 kali lagi untuk memenuhi persyaratan. Dia sadar bahwa kekuatannya sangat lemah. Oleh sebab itulah, dia meminta bantuan Jinwoo dengan tawaran fantastis senilai 30 miliar. Jinwoo diam sejenak memikirkan tawaran ini. 30 miliar memang sangat besar. Namun dengan keistimewaannya sebagai player, dia bisa terus naik level dan menghasilkan lebih dari 30 miliar. Mempertimbangkan aspek tersebut, Jinwoo memutuskan untuk menolak tawaran ini. Dia kemudian pergi meninggalkan Jinho sendirian di kafe. Sementara itu, di suatu ruangan hotel, adik Hwang Dong-suk bernama Hwang Dong-su baru saja menerima laporan dari asosiasi hunter. Dia langsung curiga bahwa kakaknya tewas dibunuh, bukan kecelakaan. Mulai dari sini, dia akan fokus mengincar Jinho dan Jinwoo untuk membalaskan dendam kakaknya.
Jinwoo yang tidak sadar sedang diincar saat ini sedang berolahraga bersama adiknya. Seperti biasa, semua ini adalah program quest harian yang dirancang oleh sistem. Kali ini Jinwoo menyadari sesuatu yang berbeda. Sistem masih menghitung jarak larinya yang sudah melebihi ambang batas yang ditentukan. Hal ini membuatnya penasaran apa yang akan terjadi jika dia terus melanjutkan olahraga. Dia pun mengerjakan satu set sekali lagi hingga mencapai 2 kali target yang ditentukan. Muncullah notifikasi bahwa Jinwoo sudah menyelesaikan sebuah quest rahasia. Atas usahanya, sistem memberikan hadiah berupa kotak yang berisi item acak. Ketika dibuka, Jinwoo mendapatkan sebuah kunci untuk membuka dungeon khusus. Dungeon kali ini adalah tingkat S yang tentunya sangat berbahaya. Namun sepadan dengan kesulitannya, Jinwoo bisa mendapatkan hadiah Elixir of Life atau ramuan kehidupan jika berhasil menyelesaikan dungeon tersebut. Ramuan itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit bagi yang meminumnya. Ini membuat Jinwoo sangat tertarik karena mengingat ibunya yang sedang koma. Dengan ramuan itu, Jinwoo berharap untuk menyembuhkan ibunya. Berangkatlah dia memasuki dungeon demi mendapat ramuan kehidupan. Dungeon ini dipenuhi dengan bara api dan dijaga oleh monster Cerberus, seekor makhluk mitologi yang berupa anjing berkepala 3. Jinwoo memakai skill penambah kecepatan dan menerjang Cerberus secara langsung. Namun semua serangannya sama sekali tidak berdampak. Cerberus pun menyerang balik dan langsung menghabiskan setengah HP milik Jinwoo. Damage-nya nggak ngotak jing kalau kata bocah sekarang. Tidak berhenti sampai di situ, Cerberus kemudian memakai skill Rage atau mengamuk. Skill ini meningkatkan serangan sebanyak 100% selama 3 menit. Jinwoo berulang kali terkena serangan yang membuat HP-nya berkurang di bawah 30%. Untungnya, dia memiliki skill Willpower. Ketika HP-nya berada di bawah 30%, maka semua serangan yang dia terima dikurangi 50%. Dari 3.600-an total HP-nya, sekarang tinggal tersisa 742 saja. Ini membuatnya cukup panik dan sempat berpikir untuk kabur dengan memakai batu teleportasi. Sayangnya, sebelum sempat memakai batu itu, Jinwoo lagi-lagi terkena serangan yang menjatuhkan batu itu dari genggamannya. Dengan begini, dia sudah tidak bisa berteleportasi. Dia pun berusaha menjauh dari jangkauan Cerberus, lalu bersembunyi sambil merancang ulang strategi. Dia membuka inventory pada sistem dan membeli potion langsung dari sana. Dengan uang yang dimilikinya, dia hanya mampu membeli 3 botol saja. Satu botolnya hanya mengisi 100 HP saja, jadi dia tetap sekarat. Dalam kondisi yang sangat mendesak ini, Jinwoo terpikirkan untuk meminum racun yang didapatkannya di dungeon pertamanya. Racun itu memiliki efek mengurangi 20% dampak serangan fisik yang diterima dan juga mengurangi STR-nya sebanyak 35%. Jadi pertahanannya akan meningkat tapi serangan fisiknya menurun. Jinwoo sadar bahwa dia memiliki buff kesehatan dan umur panjang. Segala zat berbahaya yang masuk dalam tubuh akan dinetralkan. Jadi, dampak negatif dari racun tersebut tidak akan berpengaruh terhadapnya. Selesai meminum racun, dia pun kembali menerjang Cerberus secara langsung. Kebetulan juga, efek dari kemampuan Rage milik Cerberus juga sudah berakhir. Inilah kesempatan bagi Jinwoo untuk melancarkan serangan balik. Dengan posisi tubuh yang berada dalam gigitan sang monster, Jinwoo mengerahkan segenap kemampuannya untuk menusuk mata Cerberus berkali-kali. Pada akhirnya, si anjing berkepala 3 itu pun berhasil dikalahkan. Atas keberhasilan ini, dia menerima 4 macam item. 2 diantaranya adalah item yang paling penting. Yang pertama adalah kunci untuk memasuki kastil, yang kedua adalah resep untuk membuat Elixir of Life. Untuk bisa membuat ramuan itu, dibutuhkan 3 bahan khusus yang hanya bisa ditemukan di dalam kastil. Jinwoo sadar bahwa levelnya masih terlalu rendah untuk memasuki kastil tersebut. Jika dia nekat, bisa dipastikan dia akan mati. Oleh karena itulah, dia memutuskan untuk menunda misi ini.
Dia pun kembali ke dunia fisik dengan memakai batu teleportasi. Untuk sekarang, fokusnya adalah menaikkan level terlebih dahulu. Karena alasan inilah, dia memutuskan untuk menerima tawaran Jinho. Membantu dalam penyerangan 19 dungeon bukanlah ide yang buruk. Dia bisa menaikkan levelnya dan dibayar 30 miliar. Seperti pepatah bahasa Indonesia, sambil menyelam minum arak. Jinwoo juga mengajukan satu syarat, yaitu tidak boleh ada orang lain yang ikut dalam misi ini. Cukup 2 orang saja yang masuk ke dungeon. Ini adalah untuk menjaga kerahasiaan kekuatan Jinwoo. Namun dungeon tingkat C minimal membutuhkan 8 orang agar bisa terbuka. Jadi mereka berencana merekrut 6 orang untuk dijadikan sebagai syarat masuk saja. Sementara itu, hunter hot kesukaan kalian, Chae-in, sedang berolahraga. Dia berlari mengitari lapangan dengan mengenakan legging hitam ketat, padat, dan berisi. Sebenarnya ini detail yang gak perlu dibahas sih. Tapi karena kalian suka ya udahlah ya. Wong kalian suka kok. Kemudian ketika dia sedang duduk beristirahat, seorang utusan dari perusahaan ayah Jinho datang menemuinya. Dia ingin merekrut Chae-in untuk masuk ke dalam guild. Chae-in langsung menolak tawaran ini karena dia setia terhadap guildnya. Saat ini dia tergabung dengan guild terbesar di Korea bernama The Hunter. Di suatu pagi yang cerah, saat Jinwoo baru saja menyelesaikan kues hariannya, tiba-tiba dia mendapatkan undangan dari asosiasi Hunter. Dia diminta berpartisipasi dalam penyerbuan dungeon tingkat D. Saat ini dia masih memiliki waktu luang karena masih menunggu kabar dari Jinho. Karena alasan inilah, dia pun memutuskan untuk menerima tawaran ini. Secara kebetulan, beberapa rekan Jinwoo yang selamat dari kuil Kartenon juga diundang dalam penyerbuan ini. Ada Juhi, Kim Sang-sik, Kang, dan Song Chiul. Sepertinya pihak asosiasi memang sengaja mengumpulkan mereka kembali. Mereka juga akan dibantu oleh 3 orang tahanan dan 1 orang petugas asosiasi bernama Kang Tae-sik. 3 tahanan tersebut bersedia menjalankan misi ini supaya masa tahanan mereka dikurangi. Sedangkan Kang Tae-sik akan bertugas sebagai pengawas. Jika para tahanan berani bertindak macam-macam, dialah yang akan bertanggung jawab. Setelah cukup berdiskusi, masuklah mereka ke dalam dungeon. Setiap individu benar-benar bisa diandalkan dalam penyerbuan ini. Ketiga tahanan juga mampu bertarung dengan baik. Juhi yang bertugas sebagai penyembuh sampai merasa tidak berguna karena tidak ada orang yang terluka. Tak lama kemudian, mereka menemukan jalan bercabang 3. Kang Tae-sik menyarankan untuk berpencar agar penyerbuan ini lebih cepat selesai. Dia akan memasuki lorong kanan bersama 3 tahanan. Kang dan Kim mengambil jalan tengah, sementara Jinwoo bersama Song dan Juhi menelusuri lorong kiri. Kemudian setelah semuanya berpencar, Tae-sik, si petugas asosiasi, menunjukkan intensinya yang asli. Dia ingin membunuh ketiga tahanan itu, lalu melaporkannya sebagai kecelakaan. Jauh-jauh hari sebelum ini, Tae-sik sempat diminta oleh seorang bapak-bapak untuk membunuh ketiga tahanan tersebut. Si bapak-bapak ini adalah ayah dari seorang putri yang diperkosa oleh 3 tahanan tersebut. Si korban mengalami depresi berat dan memutuskan untuk gantung diri setelah diperkosa. Si bapak merasa bahwa hukum yang menjerat pelaku sangatlah tidak adil. Mereka bertiga akan dibebaskan dalam beberapa tahun. Dan bahkan mereka diberi kesempatan untuk melakukan penyerbuan dungeon dengan imbalan potongan masa tahanan. Sementara si korban pemerkosaan sudah tidak bisa kembali akibat ulah mereka. Oleh sebab itulah dia memohon kepada Tae-sik untuk membunuh ketiga tahanan tersebut. Sebagai hunter tingkat B, Tae-sik bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Namun, terjadi sesuatu di luar perkiraannya. Aksinya tidak sengaja dilihat oleh Kim dan Kang. Hal ini membuat Tae-sik tidak punya pilihan lain selain membunuh mereka. Tim Jinwoo sempat mendengar teriakan yang membuat mereka segera bergegas menuju ke lokasi. Sesampainya di tempat kejadian perkara, mereka melihat Kim yang sedang sekarat.
sementara 4 orang lainnya sudah benar-benar tewas. Jinwoo segera meminta Juhee untuk memakai sihir penyembuhannya terhadap Kim. Namun dengan luka-luka separah itu, sihir penyembuhan Juhee tidak akan sanggup menyembuhkannya. Dengan sisa-sisa nafas terakhirnya, Kim menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada Jinwoo. Ketika berada di kuil Kartenon, dia sudah bersikap sangat egois dan meninggalkan Jinwoo begitu saja. Semenjak saat itu dia selalu dihantui rasa bersalah. Oleh karena itulah, di saat-saat terakhirnya ini, dia benar-benar meminta maaf secara tulus kepada Jinwoo. Kemudian dia meninggal usai mengungkapkan permintaan maafnya. Di saat semua orang sedang berkabung, Tae-sik memanfaatkan kesempatan ini untuk mengincar Juhee. Dia melakukan ini untuk mengeliminasi penyembuh yang berpotensi merepotkan. Untungnya, Jinwoo bisa dengan cepat menghentikan serangannya. Tujuan awal Tae-sik yang tadinya hanya membunuh 3 tahanan saja, sekarang sudah berubah menjadi bunuh semuanya. Nanti ketika semuanya sudah beres, dia hanya perlu membuat laporan bohong karena tidak ada saksi ataupun bukti yang bisa memberatkannya. Dungeon memanglah tempat yang berbahaya. Jika ada korban jiwa, maka akan dimaklumi. Kondisi inilah yang selalu dimanfaatkan oleh orang-orang bangsat. Song Chiyul yang merasa paling kuat dari semuanya segera memasang badan untuk menghadapi Tae-sik. Song memiliki kekuatan yang tidak cocok dengan kemampuan fisiknya. Sebelum menjadi hunter, dia adalah seorang master bela diri kendo. Namun ketika kekuatan hunternya terbangkit, dia malah dianugerahi kekuatan penyihir. Jadi dia ini adalah mage yang bisa memakai pedang. Sebenarnya ya, mage itu dibacanya mage. Mage. Tapi ya karena orang-orang sini pada bilang mage, ya udahlah ngikut aja. Sementara Tae-sik adalah seorang assassin. Kekuatannya selaras dengan kemampuan fisiknya. Song sadar penuh siapa lawannya. Untuk itulah dia meminta bantuan Juhee untuk memberikan buff penguat fisik kepadanya. Dengan bermodalkan kemampuan bela diri kendo, Song cukup mampu mengimbangi kecepatan gerak Tae-sik. Dia benar-benar menerjang tanpa ragu karena sadar bahwa Juhee mendukungnya dari belakang. Setiap kali dia terluka, Juhee dengan cepat menyembuhkannya. Hal ini pun membuat Tae-sik menjadi gusar. Dia pun berusaha menyingkirkan Juhee, namun Song tidak akan membiarkannya begitu saja. Sayangnya, Song tidak bisa bertahan lama. Meski memiliki kemampuan berpedang, namun musuhnya adalah seorang assassin murni. Dia benar-benar kewalahan menghadapi serangan Tae-sik yang begitu cepat. Juhee sendiri juga sudah kehabisan energinya dan tidak bisa lagi memakai sihir penyembuhan. Dua kombinasi mereka benar-benar tidak cukup untuk menghadapi Tae-sik. Lalu, di saat semuanya putus asa, tibalah giliran Jinwoo untuk beraksi. Sekali lagi dia menangkis serangan Tae-sik dan berhasil menyelamatkan nyawa rekannya. Semua orang pun merasa heran dengan kemampuan Jinwoo. Mereka hanya tahu bahwa Jinwoo hanyalah seorang hunter tingkat E biasa. Terlebih lagi, Tae-sik sempat mengukur seberapa kekuatan Jinwoo ketika mereka berada di rumah sakit. Jadi semua ini cukup tidak masuk akal baginya. Tae-sik pun mengeluarkan satu senjata lagi dan mulai memakai mode seriusnya. Duel antar sesama pengguna belati pun akhirnya dimulai. Dalam hal kecepatan, mereka berdua terbilang seimbang. Dari pertarungan ini, sistem dapat mendeteksi niat membunuh yang terpancar dari tubuh Tae-sik. Atas semua itu, sistem pun memberikan quest mendadak untuk membunuh Tae-sik di tempat ini juga. Sadar akan perintah dari sistem, Jinwoo pun mulai serius. Dia memakai buff penambah kecepatan dan berhasil mendaratkan satu serangan ke wajah Tae-sik. Namun bukan hanya Jinwoo saja yang memiliki skill khusus. Tae-sik sebagai seorang assassin juga mulai memakai skill yang dimilikinya. Dia bisa menghilang dari pandangan serta menyembunyikan suara dan aromanya. Ini adalah skill assassin yang disebut dengan stealth. Awalnya Jinwoo cukup kesulitan menghadapi kemampuan ini. Namun itu semua tidak berlangsung lama. Dengan skill murderous intent atau niat membunuh, Jinwoo bisa dengan mudah mendeteksi di mana Tae-sik berada.
Skill ini memancarkan aura membunuh yang dapat mengungkap skill menghilang yang dipakai oleh Taesik. Bahkan Taesik sampai tidak sadar bahwa dia sudah terkena serangan. Pada akhirnya, si assassin psikopat ini berhasil dikalahkan. Atas kemenangan ini, sistem memberikan Jinwoo sebuah hadiah berupa runestone. Item ini berisi kemampuan stealth yang sebelumnya dipakai oleh Taesik. Dengan menggunakan item ini, Jinwoo bisa memakai kemampuan menghilang. Setelah membereskan kekacauan ini, Jinwoo segera bergegas menuju ke sarang bos sendirian. Lalu setelah semuanya beres, barulah mereka keluar dan melaporkan apa yang sudah terjadi kepada pihak asosiasi. Salah satu petugas asosiasi bernama Woo Jinchul menanyakan siapa yang telah membunuh Taesik. Jinwoo merasa kebingungan bagaimana menjawab pertanyaan ini. Jika dia berkata jujur, maka rahasianya akan terbongkar. Untungnya, Song sangat mengerti apa yang dirasakan oleh Jinwoo. Secara inisiatif dia mengaku kepada pihak asosiasi bahwa dirinya lah yang sudah membunuh Taesik. Semua ini dilakukannya untuk menjaga rahasia Jinwoo. Jinchul sebenarnya sulit mempercayai informasi ini. Namun karena tidak ada bukti apapun, dia pun hanya mengiyakan saja. Pada akhirnya, kasus ini pun ditutup. Jinwoo dan kedua rekannya dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari telah berlalu semenjak Jinwoo berkonflik dengan Taesik. Dia pun kembali ke rencana awal, yaitu membantu Jinho dalam menaklukkan 19 dungeon. Kebetulan, Jinho sudah merekrut 6 orang yang hanya akan dijadikan sebagai syarat saja. Mereka hanya diminta menunggu di luar dan dibayar 3 juta per dungeon. Bayarannya cukup tinggi karena mereka juga diminta untuk menjaga rahasia ini. Sebelum memasuki dungeon, Jinwoo memakai item runestone yang didapatkannya setelah mengalahkan Taesik. Sekarang, dia sudah bisa memakai skill menghilang seperti seorang assassin. Setelah persiapan selesai, berangkatlah Jinwoo dan Jinho memasuki dungeon. Hanya dalam waktu 1 jam saja, mereka sudah berhasil menyelesaikan dungeon. 6 orang yang menunggu di luar sangat tercengang melihat semua ini. Bagaimana mungkin hunter kelas D dan E berhasil menyelesaikan dungeon tingkat C secepat ini? Bahkan mereka tidak butuh istirahat. Selesai di sini, mereka langsung bergegas ke portal selanjutnya. Dalam penyerbuan ini, Jinho hanya bertugas memungut barang-barang saja, sedangkan bagian bertarung diatasi sepenuhnya oleh Jinwoo. Monster demi monster dia bantai seorang diri yang membuat level kemampuannya terus meningkat. Dia bahkan mendapatkan 2 skill baru, yaitu Fatal Strike dan Advanced Dagger Wielding. Fatal Strike meningkatkan serangan kritikalnya, sedangkan Advanced Dagger Wielding meningkatkan daya serangnya dengan menggunakan senjata pisau. Levelnya terus naik sampai dia memenuhi persyaratan untuk menjalankan quest perubahan kelas. Quest ini bisa diambil nanti ketika dia punya waktu. Saking cepatnya mereka dalam penyerbuan ini, mereka bahkan sampai kehabisan dungeon tingkat C. Jinho bahkan rela harus membeli portal dari tim hunter lain seharga 150 juta. Transaksi yang tidak wajar ini dipantau oleh seorang manajer administrasi dari Guild Harimau Putih yang bernama An Sang-min. Dia merasa ada yang janggal dan memutuskan untuk mengawasi pergerakan tim Jinwoo. Instingnya sangatlah tajam. Dia sudah menduga bahwa Jinwoo memiliki kekuatan yang tidak sesuai dengan rankingnya. Dia sudah menyelidiki 3 peristiwa besar yang melibatkan Jinwoo di dalamnya. Yang pertama, kuil Kartenon, kedua insiden Hwang Dong-suk, dan yang terakhir insiden Kang Taesik. Dari ketiga peristiwa tersebut, Jinwoo selalu selamat. Atas dasar inilah dia menyimpulkan bahwa Jinwoo adalah hunter dengan kekuatan yang luar biasa. Berangkatlah dia bersama rekannya menuju ke portal tempat Jinwoo berada. Sesampainya di depan portal, mereka sangat terkejut melihat 6 orang yang bersantai di luar. Berdasarkan dari apa yang dilihatnya, dia langsung mengerti bahwa Jinwoo sedang menyerbu portal itu sendirian. Dugaannya memanglah benar. Memang pantas jika dia menjabat sebagai manajer administrasi.
Kemudian di malam hari, saat Jinwoo selesai bekerja, Sang Min tiba-tiba datang menemuinya. Dia pun mengajak Jinwoo berbicara berdua saja di sebuah kafe. Langsung pada intinya, Sang Min menawarkan bayaran 2 kali lipat jika Jinwoo bersedia bergabung dengannya. Tentunya dengan asumsi harga wajar yang lumrah di pasaran. Dia tidak tahu bahwa Jinwoo telah dikontrak senilai 30 miliar. Begitu tahu bahwa Jinwoo dibayar semahal itu, Sang Min sudah tidak memiliki penawaran lagi. Jika dia ingin Jinwoo bergabung dengannya, maka setidaknya dia harus mengeluarkan 50-60 miliar. Penawaran ini pun akhirnya dibatalkan. Kemudian Jinwoo memakai kemampuan menghilangnya untuk menginterogasi Sang Min. Jinwoo menanyakan apa tujuan Sang Min yang sebenarnya, kenapa tiba-tiba muncul, dan dari mana dia tahu semua rahasianya. Sang Min menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak memiliki niat yang buruk. Dia hanya ingin jatah dungeon tingkat C untuk dijadikan arena pelatihan bagi anggota guildnya. Seperti yang sudah diketahui, tim Jinwoo saat ini menguasai hampir semua dungeon tingkat C yang tersedia. Gara-gara ulah mereka, tim Sang Min kehilangan sarana untuk berlatih. Setelah tahu akar permasalahannya, Jinwoo kembali duduk dan melanjutkan negosiasi. Jika memang hanya dungeon yang diinginkan, maka Jinwoo bersedia menjualnya. Dia menawarkan 3 portal dengan harga 600 juta. Mereka pun bersepakat lalu mengakhiri pertemuan ini. Dengan terjualnya 3 portal tersebut, maka misi penyerbuan bersama Jinho juga ditunda untuk sementara. Di waktu luangnya ini, Jinwoo berniat menjalankan quest perubahan kelas. Sampai saat ini, masih tidak jelas apa kelas Jinwoo yang sebenarnya. Penyihir bukan, assassin bukan, tank juga bukan. Oleh karena itulah, dia ingin menjalankan quest agar tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia mendatangi tempat yang jauh dari peradaban, lalu mulai menjalankan quest tersebut. Muncullah sebuah portal besar yang memancarkan cahaya ungu dari dalam. Jinwoo pun secara perlahan mulai memasuki portal tersebut. Berbeda dari dungeon, ini adalah tempat yang spesial. Di dalam sini, dia tidak bisa memakai potion untuk menambah HP-nya dan juga tidak bisa mengakses toko untuk membeli item. Segala fasilitas dari sistem diblokir untuk sementara. Dia hanya diperbolehkan untuk memakai kekuatannya sendiri. Setelah memahami aturan ini, muncullah musuh berwujud ksatria. Dia bersenjatakan pedang dan mengenakan armor penuh dari atas ke bawah. Pisau Jinwoo sama sekali tidak bisa menembus armor musuhnya. Oleh sebab itulah dia membuang pisaunya, lalu merobek musuh dengan menggunakan tangan kosong. Satu satria berhasil dikalahkan. Namun Jinwoo belum bisa beristirahat karena tiba-tiba muncul lagi beberapa ksatria lainnya. Kali ini, musuh datang dengan berbagai macam varian. Tidak hanya satria, tapi juga ada assassin, penembak, dan penyihir. Jadi Jinwoo seolah sedang bertarung melawan beberapa macam hunter. Serangan kombinasi dari mereka cukup menguras stamina Jinwoo. Namun meski begitu, dia masih bisa mengatasi tahap ini tanpa terluka sama sekali. Atas kemenangannya, dia mendapatkan armor lengkap dari kepala, pundak, lutut, kaki. Sejak awal dia menjadi hunter, baru kali ini dia memakai set armor yang lengkap. Karena ini adalah item yang spesial, armor yang dia gunakan tidak terlihat. Tampilannya tetap sama saja, hanya pertahanan dan statusnya saja yang bertambah kuat. Setelah selesai mengatur perlengkapannya, dia pun melanjutkan quest ke tahap berikutnya. Kali ini, dia dihadapkan dengan ksatria merah. Seseorang yang seringkali membongkar rahasia dukun. Itu pesulap merah, Bang. Oh iya. Berbeda dengan musuh-musuh yang sebelumnya, ksatria merah benar-benar berada di level yang berbeda. Dia adalah komandan dari pasukan musuh yang bernama Igris. Namanya berwarna merah yang menunjukkan bahwa dia lebih kuat daripada Jinwoo. Disinilah ujian yang sesungguhnya. Jinwoo harus bertarung melawan musuh yang kuat tanpa bisa mengisi HP-nya. Pisaunya juga masih tidak berguna. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun mencoba melawan Igris dengan tangan kosong. Sebagai ksatria terhormat, Igris juga ikut membuang senjatanya.
dia mengimbangi Jinwoo dengan bertarung menggunakan tangan kosong juga. Jinwoo terpental cukup jauh usai menerima satu serangan Igris. Ternyata, meski tanpa senjata, kekuatannya masih tetap di luar nalar. Jinwoo kemudian memakai buff kecepatan dan mencoba menyerang balik. Namun tetap saja, semua itu masih belum cukup untuk melawan Igris. Jinwoo dihajar sampai dia benar-benar terkapar. Lalu ketika Igris akan mengeksekusinya, Jinwoo tiba-tiba kembali bangkit dan melancarkan serangan kejutan. Dalam kondisi terdesak, adrenalin seseorang bisa tiba-tiba naik karena keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Jinwoo mengincar titik vital Igris yang membuatnya benar-benar tidak berdaya. Dia menusuk leher hingga menewaskan sang kesatria merah tersebut. Atas kemenangan ini, sistem memberinya 4 hadiah sekaligus. Ada uang senilai 1,5 juta, kemudian ada runestone yang berisi skill baru yang disebut dengan Ruler's Hand, kemudian ada batu teleportasi, dan yang terakhir helm merah yang dikenakan oleh Igris. Dengan memakai helm tersebut, Jinwoo mendapat tambahan STR 20, Vitality 20, dan Physical Damage dikurangi 15%. Quest perubahan kelas masih belum selesai. Setelah memenangkan pertarungan melawan Igris, Jinwoo memasuki tahap final, yaitu bertahan hidup selama mungkin. Sistem memunculkan ratusan musuh yang akan menyerang Jinwoo secara bersamaan. Aturan yang sebelumnya juga masih berlaku. Jinwoo tidak bisa mengisi HP dengan potion ataupun membeli item pendukung dari sistem toko. Dia harus ekstra hati-hati dalam menghadapi pertarungan ini. HP-nya hanya tersisa 1000 poin dan MP-nya tersisa 190 poin. Dengan kondisi seperti ini, dia harus menghadapi ratusan musuh yang terus bermunculan. Jinwoo benar-benar kewalahan menghadapi pertarungan ini. Skill menghilangnya juga bisa dengan mudah dipatahkan oleh salah satu musuh bertipe penyihir. HP-nya semakin menurun hingga berada di titik one hit KO. Dengan hanya sekali serang saja, dia benar-benar akan mati. Lalu di saat dia sudah tidak berdaya, tiba-tiba terjadi sebuah kebetulan yang menyelamatkan nyawanya. Hari ini, dia masih belum menyelesaikan quest hariannya. Dan apabila dia tidak mengerjakan quest tersebut, sistem akan menghukumnya dengan cara dipindahkan ke tempat lain dan diminta bertahan dari kejaran monster selama 4 jam. Kebetulan inilah yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dia dipindahkan di daerah gurun pasir yang membuatnya lolos dari kepungan musuh. Di tempat ini, aturannya sama seperti dungeon biasa. Jinwoo bisa mengakses toko untuk membeli beberapa potion untuk mengisi HP, MP, dan juga stamina. Bahkan di tempat ini, dia juga bisa berburu monster untuk menaikkan levelnya. Kesempatan ini benar-benar dimanfaatkannya semaksimal mungkin. Dia yang dulu hanya lari dari kejaran monster kelabang, sekarang dialah yang berbalik mengejar si monster kelabang. Membasmi monster-monster itu membuatnya naik beberapa level. Dan setiap kali levelnya naik, HP, MP, dan staminanya akan terisi penuh. Memang beginilah aturan standar di dalam game RPG. Masih ada sisa waktu 10 menit setelah dia membasmi seluruh monster yang ada di tempat ini. Sebelum kembali ke tempat awal, dia membeli senjata khusus yang efektif untuk melawan monster berarmor. Dia juga memakai runestone yang berisi skill Ruler's Hand yang didapatkannya setelah mengalahkan Igris. Setelah selesai melakukan persiapan, Jinwoo pun diteleportasikan kembali ke tempat semula. Dengan senjata barunya, kali ini Jinwoo bisa dengan mudah menghadapi ratusan musuh yang mengeroyoknya. Dia juga berhasil menemukan celah untuk memenangkan pertarungan ini. Penyebab kenapa musuh terus bermunculan adalah karena ada penyihir yang menggunakan mantra pemanggilan. Jinwoo pun fokus mengincar para penyihir tersebut. Karena triknya sudah ketahuan, para penyihir itu pun sampai mengeluarkan monster golem untuk menghentikan pergerakan Jinwoo. Namun semua itu masih tidak efektif. Dengan kecepatan tinggi, Jinwoo berhasil membasmi semua penyihir dan juga si monster golem raksasa. Muncullah notifikasi yang memberitahukan bahwa quest sudah selesai.
Kemudian sistem menganalisa performa Jinwoo untuk mencarikan apa kelas yang cocok baginya. Secara mengejutkan, sistem menilainya cocok untuk menjadi Necromancer. Necromancer adalah salah satu cabang penyihir dengan spesialisasi pemanggilan arwah. Jinwoo tentu sangat terkejut melihat hasil analisa sistem. Padahal, selama ini dia bertarung dengan menggunakan pisau dan mengandalkan kekuatan fisik. Seharusnya, kelas yang cocok untuknya adalah assassin, tapi sistem malah menobatkannya sebagai penyihir. Keputusan dari sistem tidak dapat diganggu-gugat. Mau tidak mau, Jinwoo harus menerima untuk dinobatkan menjadi penyihir Necromancer. Muncullah cahaya hitam pekat yang memproses perubahannya menjadi seorang penyihir. Dengan begini, selesai sudah misi pergantian kelasnya. Jinwoo yang sekarang adalah seorang penyihir yang memiliki skill membangkitkan bayangan. Dia pun mencoba skill barunya dengan membangkitkan puluhan arwah musuh yang tergeletak di tanah. Semudah ini dia memiliki pasukan yang tentu akan sangat berguna dalam pertarungan. Karena skillnya masih level 1, Jinwoo memiliki batasan untuk menyimpan bayangan yang sudah dibangkitkannya. Dia pun melepas 11 bayangan, lalu menggunakan sisa ruang penyimpanannya untuk membangkitkan Igris. Karena lebih baik memiliki satu bayangan yang kuat daripada 11 bayangan yang lemah. Bayangan-bayangan itu bertekuk lutut di hadapan Jinwoo dan siap digunakan kapan saja. Sementara itu, guild yang paling terkenal dan terbesar di Korea bernama The Hunter sedang berupaya menjalankan misi yang berbahaya. Mereka ingin menaklukkan Pulau Jeju yang merupakan pulau berbahaya. Ini adalah percobaan mereka yang ketiga. Sebelumnya, mereka pernah mencoba menyerang pulau itu, namun selalu gagal. Dengan beranggotakan 2 hunter tingkat S, termasuk Chae-in, mereka pun memberanikan diri untuk kembali ke pulau terkutuk itu lagi. Solo Leveling Season 1 selesai sampai di sini. Cerita masih bersambung di season selanjutnya.